Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tirta Adi Kusuma Suparto, SKPNR, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi jenis komunikasi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya sendiri yang akan menuntun jalannya presentasi. Yang kedua Nur Hikmah Nurdin, yang ketiga Tiara Renata, yang keempat Destu Anggrek. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memulai. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya tentang mungkin bisa di next. Tentang komunikasi berdasarkan penyampaian yang terbagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang dimana simbol verbal ini merupakan bahasa cerminan prestasi manusia. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perawat secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi verbal ini paling sering digunakan dalam pelayanan di rumah sakit. Nah, dalam komunikasi verbal ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kata dan makna. Karena dapat kita ketahui bersama betapa rumitnya menjalin komunikasi jika bahasa yang kita gunakan itu tidak memiliki makna. Yang artinya antara pembicara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat saling memahami. Yang kedua itu pengaruh kata terhadap tindakan, yang dimana poin pentingnya di sini adalah cara berpikir kritis. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yang dimana merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan perawat melalui syarat nonverbal seperti wajah, senyuman, atau ekspresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama itu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah suatu komunikasi dengan gaya bicara dengan menggunakan suasana profesional atau resmi, dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh semua audiens yang mendengarkannya, di mana komunikasi formal ini harus menggunakan kata-kata yang dapat diterima oleh semua mayoritas yang mendengarkan komunikasi ini, di mana contohnya komunikasi formal dalam lingkungan kesehatan adalah misalnya seorang dokter mendiskusikan suatu diagnosis dengan pasien dengan anggota keluarganya akan memerlukan tingkat formalitas yang lebih tinggi, di mana seorang dokter ini harus menggunakan kata-kata yang formalitas saat menjelaskan suatu diagnosis penyakit pada seorang pasien. Yang kedua, komunikasi informal merupakan suatu komunikasi yang tidak ada aturannya dalam struktur organisasi, di mana contohnya itu komunikasi informal menampilkan hubungan intim atau antar sesama ataupun pribadi, di mana seperti seorang staf rumah sakit dengan perawat berbicara. Nah, itu merupakan salah satu komunikasi informal. Yang ketiga itu komunikasi nonformal, di mana komunikasi nonformal ini merupakan gabungan dari komunikasi formal dan komunikasi informal. Contohnya, misalnya komunikasi nonformal bagi seorang perawat itu merujuk pada jenis komunikasi yang terjadi di luar konteks resmi atau profesional di lingkungan perawatan kesehatan. Nah, next. Nah, kemudian komunikasi berdasarkan keberlangsungan.
yaitu pertama komunikasi langsung. Nah, komunikasi langsung ini mungkin diucapkan secara langsung dengan lawan bicara kita atau bertatap muka dengan lawan bicara kita, di mana komunikasi ini mungkin komunikasi yang sangat efektif dalam berkomunikasi karena kita dapat bertatap langsung dan dapat melihat bagaimana respon lawan bicara kita dan serta eh, komunikasi langsung ini memiliki apalagi komunikasi langsung ini memiliki contoh seperti di lingkungan kesehatan di mana seorang perawat memiliki proses interaksi verbal dan non-verbal antar perawat dan pasien secara langsung tanpa melalui perantara lain seperti telepon ataupun pesan teks. Contohnya itu mungkin mendengarkan pasien dengan sepenuh hati, mendukung dengan emosional. Jadi komunikasi langsung bagi seorang perawat adalah keterampilan kunci yang memungkinkan mereka memberikan perawatan yang berkualitas dan memahami kebutuhan serta prevensi pasien dengan lebih baik. Yang kedua itu komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang tidak bertatap muka atau melalui media seperti media sosial, media cetak, maupun elektronik. Gitu. Kemudian komunikasi tidak langsung ini merupakan suatu komunikasi yang mungkin tidak efektif karena kita tidak dapat melihat secara langsung respon yang diberikan lawan bicara kita kepada kita. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sorry, untuk materi ini masih saya. Jadi komunikasi berdasarkan maksud komunikasi yaitu komunikasi yang merujuk pada upaya untuk menjalani komunikasi dengan tujuan yang jelas dan spesifik, di mana artinya pesan yang disampaikan harus dikemas sebaik mungkin dan disampaikan dengan tujuan yang tertentu, seperti memberikan informasi, minta bantuan, menghibur, atau mempengaruhi pendapat seseorang, di mana penting untuk merencanakan komunikasi ini ya dengan baik agar pesan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Adapun seperti berpidato, memberi ceramah, wawancara, dan memberi perintah alias tugas. Nah, di mana jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi hal penentu, demikian pula kemampuan komunikasi dalam proses komunikasi ini agar berjalan dengan baik. Oke. Baik, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi internal bagi perawat adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara perawat di lingkungan kerja mereka, seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Komunikasi internal mempunyai dua fungsi, yaitu saluran berbagi informasi tugas dan menciptakan suasana organisasi yang kondusif untuk saling percaya. Komunikasi internal merupakan bagian penting dari sistem komunikasi organisasi dan merupakan pusat keberhasilan organisasi. Ini melibatkan berbagai aspek termasuk memberikan laporan pasien, seperti perawat perlu berkomunikasi secara internal dengan perawat lainnya untuk memberi laporan pasien yang jelas dan lengkap. Yang kedua, tim diskusi. Perawat sering bekerja dalam tim dengan dokter, ahli terapi, dan profesional kesehatan. Komunikasi internal adalah kunci untuk merencanakan perawatan pasien secara efektif dan mengkoordinasikan tindakan medis. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ialah komunikasi dari pimpinan kepada
bawahan dan bawahan kepada pimpinan secara timbal balik atau two-way traffic communication. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf lainnya, seperti karyawan sesama karyawan dan sebagian. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal atau komunikasi yang silang merupakan komunikasi antara pimpinan dengan pegawai lain. Nah, komunikasi yang baik antara seluruh anggota organisasi akan meningkatkan suasana kerja yang baik sehingga karyawan semangat dan melaksanakan tugas dan mendorong karyawan bekerja lebih efektif. Maaf, salah. Produktif maksudnya. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan suatu organisasi dengan audiens di luar organisasi. Contohnya, komunikasi kepada masyarakat merupakan komunikasi informasional yang terjadi sedemikian rupa sehingga masyarakat merasa terlibat. Setidaknya dalam kaitan dengan komunikasi internal, komunikasi dari masyarakat kepada organisasi merupakan proses pemberian umpan balik dari masyarakat organisasi setelah menerima pesan yang disampaikan oleh organisasi. Komunikasi eksternal bagi seseorang perawat adalah segala bentuk interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh perawat dengan pihak-pihak di luar lingkungan rumah sakit atau unit perawatan tanpa mereka bekerja. Ini mencakup berbagai aspek, yaitu komunikasi dengan pasien, yang kedua komunikasi dengan keluarga pasien, komunikasi dengan pasien, yaitu perawat berinteraksi secara langsung dengan pasien untuk memberikan informasi tentang perawatan. Yang kedua, komunikasi dengan keluarga pasien. Perawat sering kali berkomunikasi dengan keluarga pasien untuk memberikan pembaharuan tentang kondisi pasien, seperti menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan. Selanjutnya, komunikasi intrapribadi, intrapersonal atau maksudnya maaf, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal komunikasian. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari seseorang atau orang lain yaitu berasal dari dalam diri individu, misalnya dalam imajinasi, seolah-olah dalam komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi semacam ini membantu mengembangkan kreativitas, imajinasi, pemahaman, dan pengendalian. Ada beberapa tahapan dalam proses komunikasi intrapersonal, yaitu perasaan proses komunikasi, persepsi organ tersebut, kemudian menerima rangsangan dan mengirimkannya ke sistem saraf. Yang ketiga, memori langka, yaitu menghadapi rangsangan yang terjadi pada 3 tingkatan, yaitu kognitif, emosional, dan fisiologis. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi merujuk pada interaksi antara dua orang, lazimnya secara tatap muka atau face to face. Tujuan komunikasi antar pribadi biasanya untuk berbagi atau sharing tentang informasi atau pendapat.
Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Ciri-ciri komunikasi agresif yang mengekspresikan diri dengan cara mengintimidasi, menghina, atau merendahkan orang lain serta meraih keinginan dengan cara merusak hak-hak orang lain. Komunikasi kelompok kecil, selanjutnya ya benar. Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang berlangsung dalam sekelompok kecil. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi yang perlu atau menarik kepada anggota kelompok atau terkadang untuk mengetahui pendapat anggota kelompok terhadap suatu masalah atau untuk mengambil keputusan. Karakteristik kelompok kecil. Ada beberapa karakteristik dari komunikasi kelompok kecil yang mempunyai unik dari konteks komunikasi lainnya, yaitu mempermudah pertemuan ramah tanah, kelompok kepribadian, kekompakan, komitmen terhadap tugas, besarnya kelompok, saling tergantung satu sama lain, atau berputar keterikatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada komunikasi publik atau public communication. Komunikasi publik biasanya dipahami oleh komunikasi dengan banyak orang. Kalau kan berbicara di depan orang atau public speaking. Dan yang selanjutnya ada komunikasi organisasi organizational atau communication. Komunikasi organisasi bisa diartikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi terjadi setidaknya satu orang setiap saat suatu tempat untuk mengambil sikap organisasi menafsirkan presentasi. Dan yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi yang dilakukan melalui media massa, contohnya seperti surat kabar, tabloid, majalah, radio, televisi, dan media online. Komunikasi massa bisa dikatakan yang tersulit karena keterampilan atau keahlian khusus, biasa disebut skill, sesuai dengan karakteristik media massa yang digunakan. Dan yang selanjutnya ada komunikasi kesehatan, komunikasi oral. Sebelumnya kita menjelaskan komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar manusia dengan menghadapi kesehatan serta bagaimana upaya memelihara kesehatannya. Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran individu tentang isu kesehatan. Setelah itu, tujuannya untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat. Adapun komunikasi oral mencakup kemampuan berbicara, tetapi juga mencakup kemampuan mendengar dan menyimak. Keterampilan belajar dan inovasi atau learning and innovation skill adalah keterampilan oleh perawat menghadapi untuk kehidupan yang semakin kompleks dan persaingan yang semakin ketat. Terdiri dari 4 keterampilan yang biasa disebut the 4CS, meliputi kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau yang biasa disebut critical thinking and problem solving skills. Yang kedua ada kemampuan berpikir kreatif dan berinovasi, yang biasa innovation skills. Dan yang ketiga ada keterampilan kolaborasi, juga disebut dengan collaboration skill, kolaboratif skill, serta yang terakhir ada keterampilan komunikasi atau komunikasi selanjutnya terapeutik.
Komunikasi terapeutik merupakan suatu komunikasi yang sangat memperhatikan kemampuan berbicara karena sifatnya yang ditujukan untuk memberi terapi kepada pasien atau klien atau lawan bicara. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pesan komunikasi terapeutik, butuhkan kehati-hatian karena menyentuh psikologi seseorang dan harus memahami kondisi lawan bicara atau seseorang yang ingin diberi terapi atau klien pasien. Beberapa teknik komunikasi terapeutik menurut Stuart 1998 antara lain mendengarkan dan perhatian, melakukan penerimaan, bertanya pertanyaan berkaitan, menyatakan hasil observasi, menawarkan informasi, memberikan dihargai, menawarkan diri, memberikan kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraan, dan memberikan kesempatan pada klien untuk menjelaskan presentasinya. Teknik komunikasi terapeutik perawat setelah peneliti melakukan observasi di tempat-tempat tersebut, peneliti menyaksikan bentuk kedekatan perawat dengan klien dalam beberapa fase. Kedekatan perawat dengan klien sudah pada tahap percaya yang sudah dibangun dari klien masuk ke ruangan. Sehingga ketika memulai komunikasi terapeutik, perawat berdiskusi dengan klien. Setelah itu ada poin-poin itu membangun kepercayaan. Untuk membangun komunikasi yang efektif, kepercayaan antara perawat dengan pasien. Hal ini terjadi dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik pada setiap fasenya, baik orientasi, fase kerja, maupun terminasi antara perawat dan pasien jiwa. Hal ini dikarenakan kepercayaan atau trust yang dari awal dibangun sehingga menimbulkan rasa aman serta menciptakan lingkungan terapeutik. Baik, yang kedua ada pemecahan masalah dengan coping konstruksi. Pemecahan masalah dengan coping konstruktif merupakan sebuah pemecahan masalah dengan cara yang positif. Hal ini diajarkan oleh perawat kepada klien untuk membangun pemahaman klien akan masalah yang dihadapinya dan bisa memecahkan masalah dengan hal-hal yang positif, bukan melakukan hal-hal yang tidak. Untuk mencapai pemecahan masalah dengan cara baik atau positif, pada fase orientasi, perawat harus bisa mengetahui apa yang identifikasi masalah klien, menggali stresor klien yang pada akhirnya pada fase kerja perawat bisa memberikan saran ataupun solusi. Di situ memotivasi klien untuk lekas sembuh, melatih kemampuan klien, serta menggali pemahaman klien mengenai apa yang telah diajarkan oleh perawat kepada klien sendiri. Yang selanjutnya adalah memahami kondisi klien. Untuk memahami kondisi klien sebelumnya, pada fase orientasi, perawat telah mengumpulkan data terlebih dahulu agar mengetahui pada fase kerja bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan agar tepat dan sesuai dengan tujuan. Hingga pada fase terminasi, perawat mengetahui rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada klien. Salah satu hal untuk memahami kondisi klien adalah dengan memenuhi segala fasilitas yang dibutuhkan klien. Mengenai fasilitas dasar klien yang diberikan pada klien secara terus-menerus tanpa lelah akan menciptakan hubungan saling percaya. Dan yang selanjutnya ada memberikan apresiasi, dan ini terakhir. Bentuk apresiasi merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan perawat kepada klien. Apresiasi dan memberikan sesuatu yang berbentuk barang dianggap tepat, namun pujian yang diberikan kepada klien ketika klien melakukan suatu hal yang positif dianggap lebih berharga. Dengan pemberian apresiasi tulus, klien akan merasa dihargai dan diperhatikan. Sekecil apapun apresiasi yang diberikan terhadap klien akan memotivasi dirinya untuk bisa berkembang lebih baik, memandang dirinya menjadi lebih. Memberikan apresiasi merupakan suatu reward kepada klien. Apresiasi di sini bukanlah berupa barang, melainkan dengan pujian setiap perawat yang diobservasi melakukan apresiasi terhadap klien. Yang selanjutnya atau terakhir adalah komunikasi SBAR. Metode SBAR sama dengan SOAP, yaitu situasi, latar belakang, penilaian, rekomendasi. Komunikasi SBAR yang efektif dapat dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan. Diharapkan tidak semua tenaga kesehatan membagikan dokumentasinya secara individu. SBAR yaitu alat yang mudah diingat untuk dapat menciptakan mekanisme yang berguna untuk dapat menciptakan mekanisme berguna percakapan apapun, terutama tindakan kritis yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari dokter. Ini membutuhkan cara-cara yang mudah dan terfokus untuk menetapkan kriteria atau harapan antara anggota tim mengenai apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana. Yang penting, informasi dan kerjasama tim yang kohesif. Elemen peningkatan komunikasi efektif menurut Permenkes 11 sebagai berikut.
Pertama, ada perintah lengkap secara lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan diputuskan secara lengkap oleh penerima perintah. Yang kedua, perintah lengkap lisan dan telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima perintah. Yang ketiga, ada perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh pemerintah atau yang menyampaikan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan verifikasi laporan pemeriksaan atau melalui telepon secara Adapun keuntungan dari penggunaan metode SBR adalah kekuatan perawat berkomunikasi secara efektif. Dokter percaya pada perawat karena menunjukkan perawat paham akan kondisi pasien dan memperbaiki komunikasi sama dan memperbaiki keamanan pasien. Metode SBR sama dan SOP background assessment recommendation. Komunikasi efektif SBR dapat diterapkan oleh semua tenaga kesehatan. Baik, sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi kami, yang dimana komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya komunikasi, manusia dapat menjalin hubungan dengan manusia lain. Komunikasi efektif dapat berjalan apabila pesan diterima dapat dipahami sebagaimana dimaksud oleh pengirim atau komunikasi. Nah, adapun jenis-jenis komunikasi itu terbagi menjadi 8. Yang pertama berdasarkan penyampaian, yang kedua komunikasi berdasarkan perilaku, yang ketiga komunikasi berdasarkan keberlangsungan, yang keempat komunikasi berdasarkan maksud komunikasi, yang kelima komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yang keenam komunikasi berdasarkan levelnya, yang ketujuh komunikasi kesehatan. Nah, mungkin itu saja kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.